Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Seriusan nih, semalam cuma sejuta, seru seorang pemuda bernama Niko. Dia menatap layar ponselnya dengan mata berbinar, menyesap secangkir kopi yang mulai dingin di meja. Iya, serius. Villa Pelangi lagi promo besar-besaran. 7 hari 6 malam, cuma segitu. Pas banget buat kita, jawab Yuda, sahabatnya, sambil memeriksa catatan perjalanan mereka. Hari itu, rencana perjalanan ke Villa Pelangi, sebuah villa terpencil di kawasan Lembang, mulai terbentuk. Niko, Yuda, dan 5 teman lainnya sudah sepakat untuk menikmati libur Natal sekaligus menyambut tahun baru 2025 di sana. Masing-masing dari mereka membawa energi yang meluap-luap, tak sabar untuk melepas penat dari rutinitas kantor. Seminggu kemudian, mereka tiba di villa. Bangunannya megah, berdiri di atas bukit dengan pemandangan hijau yang memanjakan mata. Udara sejuk khas pegunungan langsung menyapa mereka. Tempat ini sempurna, akhirnya liburan santai juga, ujar Liana, salah satu anggota kelompok, sambil mengambil selfie di depan villa. Rambutnya yang panjang tergerai, berkilauan diterpa matahari. Namun, pemilik villa, seorang pria tua bernama Pak Sastro, memperingatkan mereka dengan suara rendah penuh wibawa. Anak-anak, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi selama kalian di sini. Aturan apa, Pak? Tanya Yuda. Di villa ini, pasangan yang belum menikah dilarang bermesraan. Jangan pernah bermain di kolam renang setelah tengah malam. Dan hindari kamar di ujung lorong lantai 2. Itu untuk kebaikan kalian sendiri, kata pria itu tegas. Kelompok itu saling pandang, bingung sekaligus penasaran. Tapi mereka mengangguk setuju. Liburan ini terlalu berharga untuk dirusak oleh rasa takut. Malam pertama, mereka menikmati makan malam bersama. Villa yang tenang berubah menjadi tempat penuh tawa. Namun, suasana berubah ketika Mira, salah satu anggota kelompok, mengusulkan untuk berenang. Kan sudah dibilang, jangan berenang tengah malam, kata Dimas, mencoba mengingatkan. Ah, masa kita takut sama mitos? Mira tertawa kecil. Dengan hanya mengenakan pakaian renang, ia langsung menuju kolam, diikuti oleh beberapa yang lain. Air kolam terlihat tenang, memantulkan cahaya bulan. Namun, saat Mira mulai berenang ke tengah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya seperti tersangkut sesuatu di dasar kolam. Tolong! Teriaknya panik, tubuhnya mulai tenggelam. Yang lain berlari ke pinggir kolam. Dimas, yang tidak bisa berenang, hanya bisa berteriak, "Niko, cepat selamatkan dia!" teriak Dimas. Niko meloncat ke air, berenang ke arah Mira. Namun, ketika ia mencoba menariknya ke atas, ia merasakan hal yang sama. Sesuatu yang tak terlihat mencengkeram kaki mereka, menarik ke dasar kolam yang gelap. Malam semakin larut. Setelah insiden di kolam, kelompok itu berkumpul di ruang tamu. Mira dan Niko berhasil diselamatkan, tapi mereka terlihat lemas dan terus meracau tentang seseorang yang menarik mereka ke bawah. Kita harus pergi dari sini, bisik Liana, wajahnya pucat. Namun, sebelum ada yang menjawab, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Mereka saling pandang. Semua tahu bahwa lantai 2 hanya memiliki 1 kamar, kamar yang dilarang untuk dimasuki Yuda,
yang dikenal paling pemberani, mengambil senter dan perlahan menaiki tangga. Diikuti oleh yang lain, mereka berhenti di depan pintu kamar. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap dan suram. "Kita nggak boleh di sini," kata Mira gemetar. Tapi Yuda mengabaikannya, mendorong pintu lebih lebar. Di dalam, mereka melihat sebuah kamar usang dengan perabotan tua. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar yang penuh dengan bercak hitam. Namun, yang paling mengerikan adalah bayangan seorang wanita di dalam cermin, menatap mereka dengan mata kosong. Wanita itu perlahan tersenyum, senyum yang terlalu lebar hingga sudut bibirnya hampir menyentuh telinga. Salah satu dari mereka berteriak, dan tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri, membuat mereka terkunci di dalam. Satu persatu, mereka mulai mengalami kejadian aneh. Dimas melihat bayangan bergerak di luar jendela, meski villa itu dikelilingi jurang. Liana mendengar suara-suara berbisik dari kamar mandi, memanggil namanya. Puncaknya terjadi saat Yuda menemukan buku tua di ruang tamu, berisi catatan tentang penghuni sebelumnya yang menghilang secara misterius. Ternyata, Villa Pelangi dibangun di atas tanah bekas tempat pemujaan. Korban-korban pemujaan itu masih menghantui villa, menunggu mangsa berikutnya. Kelompok itu mencoba melarikan diri, tapi setiap pintu keluar mengarah kembali ke villa. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, berhadapan dengan kekuatan gelap yang tak bisa mereka lawan. Satu persatu dari mereka menghilang. Yuda dan Liana adalah yang terakhir. Dengan napas tersengal, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun, cermin dari kamar terlarang muncul di depan mereka, memantulkan bayangan wanita itu lagi. "Kalian tidak akan pernah pergi," suara wanita itu bergaung, menggema di seluruh ruangan. Liana meraih tangan Yuda, mencoba mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba lantai di bawah mereka runtuh, mengirimkan keduanya ke dalam ruang gelap yang lebih dalam. Dingin dan pekat, ruang itu dipenuhi dengan suara tawa menyeramkan. Pagi harinya, villa itu tampak sunyi seperti biasa. Pak Sastro datang untuk memeriksa, tetapi yang dia temukan hanyalah cermin besar di ruang tamu yang kini memantulkan wajah-wajah baru. Wajah-wajah penuh ketakutan, terperangkap selamanya di dalam kaca. Pak Sastro duduk di ruang tamu, menatap cermin besar yang kini memantulkan wajah-wajah penuh ketakutan. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa siklus teror di Villa Pelangi telah terulang kembali. Cermin itu bukan sekadar hiasan, ia adalah portal yang mengurung jiwa-jiwa penasaran, korban dari kutukan yang melekat pada villa tersebut. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Pak Sastro memutuskan untuk mengakhiri kutukan yang telah lama menghantui keluarganya. Dengan membawa kitab kuno peninggalan leluhurnya, ia memasuki kamar terlarang di ujung lorong lantai 2. Ruang itu dipenuhi dengan aroma dupa dan lilin yang menyala redup, menciptakan suasana mistis. Di hadapan cermin besar yang penuh bercah hitam, Pak Sastro mulai melantunkan mantra pemutus kutukan. Bayangan wanita dengan senyum menyeramkan muncul kembali, kali ini dengan ekspresi marah. Angin kencang berhembus di dalam ruangan, lilin-lilin padam seketika, dan suara tawa menyeramkan menggema di seluruh villa. Namun, Pak Sastro tidak gentar. Ia melanjutkan mantranya dengan suara tegas, memanggil kekuatan leluhur untuk membantunya. Cermin itu bergetar hebat, retakan mulai muncul di permukaannya. Bayangan wanita itu menjerit, mencoba keluar dari cermin, tetapi kekuatan mantra menahannya. Dengan satu teriakan terakhir, cermin itu pecah berkeping-keping, melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Suasana villa menjadi hening, angin berhenti berhembus, dan aroma dupa menghilang. Pak Sastro terjatuh ke lantai, kelelahan tetapi lega.
Ia tahu bahwa kutukan Villa Pelangi telah berakhir. Keesokan harinya, villa itu tampak lebih cerah. Para tamu yang hilang ditemukan dalam keadaan bingung di sekitar area villa, tanpa ingatan jelas tentang apa yang terjadi. Mereka segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis. Pak Sastro memutuskan untuk menutup Villa Pelangi, mengakhiri sejarah kelam yang menyelimutinya. Meskipun demikian, legenda tentang Villa Pelangi dan cermin terkutuknya tetap hidup di kalangan masyarakat setempat. Cerita itu menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan kekuatan yang tidak mereka pahami. Beberapa bulan kemudian, Yuda dan Liana mencoba melanjutkan hidup mereka. Namun, bayangan-bayangan dari Villa Pelangi masih menghantui mimpi mereka. Mereka sering mendengar suara tawa wanita itu meski berada jauh dari villa. Di tempat villa pernah berdiri, kini hanya tersisa tanah kosong yang ditumbuhi rerumputan liar. Tapi di tengah-tengah lahan itu, ada satu hal yang tetap utuh, cermin besar yang retak, berdiri seperti monumen kelam dari rahasia yang terkubur. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.